Ya, kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan, saya ke Dr. Faris dulu ya. Kalau dari tim medis sendiri di lapangan ini, kalau Dr. Faris melihat sebenarnya kendala terbesar ya, atau apa yang paling perlu diantisipasi ya, selain tadi itu tentunya lockdown atau akarnya sendiri. Nah, yang di planningnya seharusnya apa yang paling dipersiapkan? Misalnya tadi itu bed, ruang ICU. Nah, ini seperti apa di lapangan? Karena begini, kenapa ada pertanyaan ini? Tadi baru kita bincang ya dengan Kak Syaganda bahwa 30 wartawan istana yang daftar aja tidak terlayani begitu. Ini masalahnya apa kok sampai seperti itu? Ya, yang pertama tentu saja kita membaginya menjadi dua ya, diagnostik dan terapi. Untuk diagnostik maka jumlah reagennya harus ditambah. Istilah-istilah jangan, reagen itu apa? Zat kimia yang dipakai untuk mengevaluasi diagnosisnya. Untuk melakukan diagnosis kan pakai zat kimia. Nah, itu disebut reagen. Jadi itu harus ditambah, swabnya ditambah, tenaga laborannya ditambah. Terus kemudian itu analis laborannya. Kemudian kita bicara tentang personil perawat, ya itu udah burn out, kasihan sekali mereka. Jadi dengan penambahan jumlah tapi tentu saja ketika kita akan menambah jumlah manusia yang menjadi frontliner, mereka harus tentu saja dibekali dengan kompetensi pencegahan penyakit menular. Jadi PPI-nya ya, pencegahan infeksi. Itu karena kan kalau misalnya kita memobilisasi perawat yang nggak biasa pegang pasien infeksius, kemudian dia masuk, itu dia resiko tertular. Jadi kompetensi PPI-nya harus yang tinggi, harus dibekali dulu. Jadi kita memobilisasi human resource yang masih tersimpan di Republik ini. Itu dari manusia. Kemudian dokter parunya juga harus ditambah, dimobilisasi dan melibatkan spesialis lain. Belum lagi radiografer, kan itu harus ada foto ronsen yang serial. Nah, terus yang kedua kita bicara infrastruktur ya. Infrastrukturnya misalnya pengadaan, sekarang gini, perlahan-lahan contoh Rumah Sakit Persahabatan akan menghentikan pelayanan untuk pasien non-COVID. Jadi area-area yang tadinya buat melayani pasien TB itu diubah menjadi buat COVID. Yang tadinya buat penyakit infeksi lain itu sekarang buat COVID. Jadi artinya kan kita akan merawat pasien infeksius, maka harus ada penambahan negative pressure room. Jadi ruang kan isolasi kan sebetulnya negative pressure room, gitu. Itu harus ditambah. Jadi sebetulnya kita tidak meminta negara ini untuk bikin rumah sakit baru, enggak deh, karena kita tahu kita serba terbatas. Oke, yang ada Sulianti Saroso di-COVID-kan, Persahabatan di-COVID-kan, gitu ya. Jadi dengan demikian kita punya jumlah ruang lebih banyak dan jumlah bed lebih banyak untuk menampung pasien yang baru. Nanti bangun ada rumah sakit baru di Batam itu, Dok? Ya, tapi saya tidak bisa memprediksi risk benefitnya dengan mendirikan suatu rumah sakit baru yang jauh dari epicentrum. Karena epicentrumnya sekarang lagi di Jabodetabek. Pulau Jawa lah. Iya, Pulau Jawa secara umum. Kemudian kita juga harus menambah karena akan sebagian besar sekitar 10%, 15% pasien COVID ini akan membutuhkan perawatan ICU, maka harus ditambah ventilator mekanik. Karena pada akhirnya untuk bisa mencegah kematian dini akibat sindrom gagal nafasnya orang COVID itu ya dengan ventilasi mekanik. Tanpa itu ya mereka akan henti nafasnya berakhir dengan kematian. Karena biasanya penyebab kematian, mekanisme meninggalnya orang-orang COVID ini adalah sindrom gagal nafas akut, ya secara medis disebut ARDS, kemudian sindrom inflamasi berat seluruh tubuh sehingga menyebabkan penurunan daya tekanan darah, shock sepsis sebetulnya. Ada juga beberapa yang mungkin ada keterlibatan meningitis. Nah, jadi ventilatornya harus ditambah. Kemudian kalau kita tidak bisa menambah ventilator mekanik, maka minimal ada non-invasion ventilation NIV. Ya, intinya adalah memberikan tekanan oksigen positif untuk memaksa parunya mengambang, ya, walaupun tidak sampai intubasi. Jadi, tapi sudah didata tidak sih sebenarnya berapa ventilator mekanik kita saat ini cukup untuk menangani berapa pasien sebenarnya gitu, Dok? Iya, kalau jumlahnya sangat terbatas. Ya, karena memang kita tidak, ini kan jumlah kasus pandemi ini kan bukan suatu hal yang rutin terjadi dan ternyata kapasitas kita tidak sanggup itu untuk karena untuk ini bisa. Pemprov DKI sudah menyediakan ruang ICU tambahan, bed tambahan begitu ya. Itu masih belum cukup ya?
Saya khawatir belum cukup. Jadi akan terus perlu penambahan. Dan juga aspek lain adalah proteksi perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di depan dan setiap hari berinteraksi dengan apalagi kita pernah baca ada pakai jas hujan plastik. Iya, itu kenapa? Itu karena memang berkurang atau betapa mirisnya kita ya. Jadi selalu kita menggembar-gemborkan bahwa infrastruktur kita siap, kita nggak siap karena jas hujan gitu ya. Tentu saja itu jebol ya, tidak akan bisa memproteksi orang dari terinfeksi. Jadi alat pelindung dirinya itu harus lengkap ya, baju astronot ya, kemudian Google N95 dan sarung tangan ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan tenaga kesehatan kita yang terdepan. Mereka sudah ada yang meninggal kan ya? Iya, dan juga kalau berkurang terus malah semakin akan tidak bisa terlayani lagi. Siapa yang melayani begitu ya? Kalau yang bertugas pun itu berkurang. Nah, ini Dok tadi sempat berbincang dengan Kak Syaganda bahwa tadi itu disebutkan bahwa kita sebenarnya punya banyak ahli-ahli juga gitu ya. Nah ini kalau menurut dokter sudah dilibatkan tidak nih ahli-ahli untuk Tentu saja gini ya, peran sentralnya itu harus dikoordinasi oleh pemerintah. Tidak bisa mengharapkan sepenuhnya pada inisiatif spontan warga sipil. Tetap harus ada komando yang memegang. Nah ini sudah ada misalnya ahli paru sudah diminta, itu sudah ada tidak dok? Nah sekarang kita memang akhirnya bekerjanya semi spontan ya. Sebagai contoh saya selalu mengharapkan peranan lebih ya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia gitu, yang mereka mungkin memiliki banyak tenaga ahli epidemiologi untuk melakukan fungsi-fungsi surveillance. Karena ini untuk bisa memburu tracing riwayat kontak dengan si pasien COVID ini, kontak dengan siapa saja, itu memang kemampuan dokter terbatas untuk bisa sampai sejauh itu. Karena dokter biasanya akan disibukkan untuk di pelayanan kuratif sifatnya, mengobati yang sakit. Tapi untuk men-trace orang-orang asimptomatik, menangkap 85% itu butuh ahli-ahli epidemiologi dan enumerator ya, yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi surveillance. Itu sudah dikerahkan belum saat ini? Saya dengan dengan keterbatasan pengetahuan saya belum menangkap gerak itu. Jadi mungkin ini yang menjadi perhatian ya, tidak 85% yang tidak bergejala begitu ya. Nah ini tadi tuh Kak Syaganda sudah menyinggung-nyinggung ya bahwa belum ada planning, tadi Anda katakan planning ini berapa jumlah ini yang dibutuhkan ini dengan kenaikan. Sebenarnya itu dengan modeling tertentu sudah bisa dihitung begitu ya Kak Syaganda? Ya itu yang penting daripada para ahli kampus-kampus ya. Jangan misalnya seperti UI, dia begitu sombong menunjukkan dia itu paling cepat meliburkan anak-anak sampai akhir semester. Kelihatan memang dia baik, tapi kan dia kan hanya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kan dia tidak mengerahkan para ahli-ahli epidemiologi dari UI misalkan untuk menghitung, ya kan, berapa jumlah rumah sakit, berapa jumlah perawat tadi, berapa jumlah. Dan tracing tadi itu. Tracing. Jadi kalau misalnya kita lihat Pak Gubernur Anies ya, dia berusaha baik untuk menyediakan fasilitas dan lain-lain. Tapi kan kita nggak tahu fasilitas itu sebenarnya ya apakah itu akan membuat rumah sakit yang tadi harusnya itu bisa untuk umum tidak masalah, dengan adanya orang misalkan pasien COVID-19 nanti datang ke sebuah rumah sakit yang disediakan Pak Gubernur misalkan di Jakarta, itu kalau dia tidak disterilkan, tidak cukup model sistemnya, itu malah bisa menyebarkan kepada pasien-pasien lain yang datang. Itu misalkan kita lihat yang kasus Telkom, ex-karyawan Telkom di Cianjur. Berapa banyak orang selama 12 hari setelah dia ketahuan positif dari negatif pernyataan pemerintah sebelumnya, 12 hari itu berapa banyak perawat dan para dokter dan para pasien lain di rumah sakit Cianjur itu udah menyebar virusnya. Ini karena apa? Karena kita tidak berpikir sistemik, tidak berpikir proaktif. Ya, kita main berpikir itu masih pakai jamu bisa, ya pakai beras kencur bisa, pakai ini bisa, hal-hal susu kuda liar. Susu kuda liar bisa. Padahal kita lihat Italia yang adalah produsen anggur terbesar di dunia, wine, itu aja sekarang udah nggak mempan. Nah, jadi kembali ke ini persoalan pokok kita. Ya, saya tuh menghimbau pemerintah ini untuk lockdown, betul-betul lockdown. Lockdown kita ini mesti ngikutin cara Italia walaupun kita sama terlambat seperti Italia. Ya.
Tentara-tentara polisi harus dikeluarkan dari sarangnya. Tentara keluar dari sarangnya, dia membatasin itu artinya seperti di Itali, orang keluar langsung dikejar. Kenapa kau keluar rumah? Mau kerja penting, isi formulir. Di Itali begitu, formulir diisi. Saya nama sah ganda mau kerja ke daerah mana misalkan. Kalau dari Jakarta ke Bogor tuh diisi, oke pulang jam berapa. Maka polisi itu akan mencek nanti dia udah pulang atau tidak. Betul nggak ke tempat kerjanya. Nah, tentara-tentara polisi ini mengamankan semua orang tidak boleh lagi berinteraksi. Kalau katanya ada Ancol tutup, maka tentara polisi udah di sana. Kemudian tentara polisi ini melihat orang-orang yang selama ini spekulan-spekulan menimbun masker, menimbun sanitasi tangan itu, kemudian nanti menimbun makanan terutama beras. Usul saya ditembak mati aja. Jadi tentara ini dikasih kesempatan untuk menembak mati siapapun penimbun makanan. Karena di Indonesia ini penyakitnya adalah ya kalau ada pandemik, kalau ada kesusahan masyarakat, ini orang-orang dagang banyak yang cari untung. Ya saya beli masker sekarang satunya itu 5.000 perak pun susah dapat. Ya tadinya cuma 500 perak. Itu masker yang bukan masker N95 ya. Nah ini menyedihkan. Jadi menurut saya nggak ada cerita khusus untuk pandemik ini. Melihat cerita dari Insightful dari Dr. Faris di sebelah, tidak ada lagi waktu untuk berdiskusi soal lockdown atau nggak lockdown. Do it now. Lockdown, tentara masuk, polisi masuk, ya tidak boleh ada aktivitas selama 2 minggu minimal di seluruh Pulau Jawa. Tapi masalahnya tadi itu masyarakat kecil yang gajinya itu dari harian. Nah ini masyarakat, pemerintah ada dana tidak untuk memberi subsidi ya. Tadi itu kan Kak Sakarda bilang yang penting kenyang mereka. Daripada Jokowi mikir 500 triliun pinjam uang untuk membangun ibu kota baru, ya mending rakyat Indonesia teken utang kepada siapapun, kerajaan Belanda atau lain-lain, untuk membeli beras selama 2 minggu supaya semua rakyat dikasih beras gratis. Atau malah membuat rumah sakit baru di Batam itu mungkin bisa dialokasikan saja begitu untuk ya yang kalau menurut saya tadi bukan hanya di Batam, jadi buat sistem 3 karantina, satu yang model rumah sakit yang RSPI dan persahabatan tadi yang betul-betul orang yang infected, yang kedua adalah yang di tengah yang orang sudah berhubungan dengan yang infected, yang ketiga adalah yang second third layernya. Ini harus dibuat, nggak bisa wartawan udah datang ke istana ke rumah sakit ditolak, nggak boleh. Itu harusnya langsung dikumpul dibawa ke Pulau Seribu tuh wartawan-wartawan istana itu. Ya kan karena apa? Karena kasihan anak istrinya. Kasihan semua orang yang berhubungan dengan jangan-jangan wartawan-wartawan yang di stasiun-stasiun TV dan apa itu kawan-kawannya bisa kena semua. Baik. Ini harus cepat. Nah ini soal rumah sakit lagi nih Dr. Faris. Rumah sakit yang sekarang ini kan ada rumah sakit rujukan. Ini tadi katakan ini kan masih untuk rumah sakit penyakit lainnya begitu. Maksud dokter itu mau jadi dikhususkan saja begitu? Iya sekarang sudah mulai berlaku, akan menolak ya, untuk pasien-pasien. Ini sebenarnya untuk keselamatan pasien non-COVID lain. Ya. Untuk keselamatan mereka. Jadi dialihkan pelayanannya ke rumah sakit lain yang tidak melayani COVID. Jadi benar-benar persahabatan ya Sulianti Saroso untuk yang COVID. Saja, begitu satu rumah sakit seperti itu. Jadi disarankan lebih baik seperti itu saja. Iya, harus ada begitu. Nah ini mungkin dok, buat masyarakat ya, kita harus seperti apa ini? Karena kan tadi itu harus minum jamu lah. Minum apa lagi garam ya apa sih yang bisa membunuh sebenarnya efektif seperti apa sih pencegahannya? Ya tentu saja kan ada pedoman hidup bersih dan sehat PHBS itu harus difahami gerakan masyarakat sehat ya itu hal-hal yang dasar ya. Sekarang kita aja masih belum selesai dengan merokok, masih di tengah pandemi seperti ini masih banyak orang yang merokok. Jadi ini momentum sebetulnya untuk masyarakat. Iya. Karena bahaya sekali kalau merokok. Tidak ada alasan yang lebih baik dibandingkan hari ini untuk berhenti merokok. Jadi kita sebelumnya udah sangat kuat posisinya untuk. Malah intinya ada orang yang nyebarin isu merokok bisa mencegah COVID-19 ini kan. Iya. Udah kacau. Oh sama sekali tidak, karena jelas asap rokok menurunkan daya tahan di saluran nafas. Dan kalau daya tahan saluran nafasnya turun, infeksinya gampang terjadi, gampang masuk. Nah, kemudian kita harus istirahat cukup ya, cuci tangan dengan air mengalir 40-60 detik atau dengan hand rub yang 20-30 detik ya. Langkah-langkahnya harus jelas dilakukan 6 langkah itu. Kemudian istirahat cukup ya. Nah, yang dikonsumsi biasanya tadi kan jamu atau apa, ada makanan khusus atau apa bagaimana? Ya, jadi kita sebaiknya tidak terlalu genit soal herbal ya, karena kalau kita tidak tahu isinya
maka kandungan herbal yang tidak jelas itu bisa membebani liver dan ginjal dalam jangka waktu lama. Yang empon-empon macam-macam itu tidak boleh berlebihan. Saya tidak menganjurkan. Jadi mendingan kita fokus kepada mikronutrien ya atau dan vitamin yang nyata-nyata sudah memberikan perlindungan terhadap infeksi virus melalui uji klinis. Jadi misalnya kita tahu bahwa misal vitamin C itu sangat dibutuhkan untuk melawan virus ya. Walaupun angka kecukupan gizi untuk saat-saat biasa itu 60 mg, tapi saya yakin bukti memperlihatkan butuh di atas 60 mg untuk bisa melawan. Sebelum kita beralih ke tadi itu vitamin C dan lain-lain, karena ini sudah mak-mak ini sebenarnya sudah bikin empon-empon terus, termasuk saya nih di rumah sudah masak empon-empon terus. Cuma itu sebenarnya tidak bagus untuk liver atau bagaimana itu, Dok? Apa ini kita bicara? Empon-empon maksudnya jamu ya kayak jahe, kunyit, apa yang banyak beredar itu kita semua sudah melakukan ya karena memang katanya jamu. Itu kan ya manfaatnya mungkin ada buat saluran cerna. Jadi untuk mengurangi masuk angin ya. Jadi tapi kalau kita mau menerapkan yang lebih luas, kan kapasitas emak-emak untuk bisa membuat ramuan itu kan nggak sama ya, dan kita tidak memiliki bukti ilmiah gitu untuk bisa bilang bahwa ini efektif atau tidak. Tapi dan kalau berlebihan juga bisa mengganggu liver. Pastinya. Makanya gini usul saya, ini saya himbau dukun-dukun ya, paranormal apa segala udah mundur aja, jangan banyak. Berhenti sekarang, kasih dokter-dokter udah. Jadi saya anjurkan justru yang larut air. Yang larut air. Jadi yang dosisnya jelas begitu ya? Iya, karena kalau kelebihan dia bisa dibuang oleh urin. Kalau yang semua yang tidak jelas itu akan diakumulasi, menambah beban liver, menambah beban ginjal ya. Jangan sampai kita jadi gara-gara genit sama herbal akhirnya jadi sirosis. Apalagi kalau terlalu banyak yang mengkonsumsinya. Karena dosisnya kita tidak tahu, tapi kalau obatan udah tahu ya. Nah, ini sekarang kita menginjak tadi. Seharusnya misalnya saya setiap hari itu apa yang harus saya konsumsi begitu? Vitamin C tadi. Iya. Intinya kan semua mikronutrien yang ada sifat antioksidannya ya. Misalnya zinc ya. Zinc kesediaan yang ada di masyarakat mungkin tablet 20 mg itu yang paling murah. 20 mili ya? Ya, misalnya. Kemudian vitamin D3 ya. Jadi kalau untuk virus itu, melawan virus itu proteksinya ada kita bicaranya kan menurunkan resiko ya, bukan mencegah 100% ya. Tidak ada di dalam dunia medis itu penjaminan itu tidak ada. Jadi resiko itu akan turun terinfeksi kalau vitamin D3-nya misalnya 1000 international unit. Ya. Kemudian kemudian usahakan ada multivitamin yang ada seleniumnya ya. Kemudian omega 3. Biasanya seperti itu yang umumnya saya resepin ya, Dok, ya nanti. Nyatet dong nih Rahman. Tapi kalau anak-anak beda lagi ya dosisnya tidak. Biasanya kalau anak-anak itu manfaatnya besar dengan echinacea ya, echinacea dan kurkumin. Kan dua herbal itulah yang sudah lolos uji klinis fase 3, memberikan perlindungan. Kurkumin kunyit dong ya. Iya, tapi ingat ya, kunyit itu kan bukan Xanthorizoma itu, Curcuma Xanthorizoma itu kan spesies tumbuhan ya. Yang kita kejar itu zat aktifnya yang sudah harus diekstrak. Jadi kalau kita terlalu banyak makan yang bentuk raw materialnya, dadihnya itu membebani liver dan ginjal. Jadi saya menyarankan kita pakailah yang sediaannya mengandung zat aktif saja. Oh, jadi sudah dibentuk dalam sudah ekstraknya. Itu lebih baik. Gitu ya. Apalagi bentuk dalam rendang ya kunyitnya. Rendang, lebih jauh lagi manfaatnya itu ya. Nasi Padang ya. Nasi Padang seperti itu tidak ini. Nah, ini mungkin ada saran apa lagi nih, Dok, terutama masukan ya tadi itu selain itu ya untuk pemerintah mungkin ini ya. Iya, saya sih merasa pemerintah bisa lebih transparan, lebih cepat mengeluarkan hasil positif apa negatif kepada tim ahli klinis yang ada di rumah sakit pemerintah rujukan. Masalahnya selama ini kenapa ke swab tenggorokan tadi kenapa 5 hari baru keluar? Apa masalahnya? Ya, saya kurang paham, tapi yang itu kan pemeriksaannya dilakukan di Litbangkes ya. Jadi mungkin ada kendala transport ya. Tapi yang jelas, apakah tidak bisa dilakukan di rumah sakit seperti itu? Mengapa harus di Litbangkes? Kalau diizinkan harusnya bisa. Ini kan masalah perizinan. Jadi masalah perizinan saja. Iya. Per hari ini dari Pak Yuryanto udah ngumumin ada 3 dia bilang. Ada di Erlangga University sama di Ekman. Jadi udah ditambah. Jadi alhamdulillah ini. Oke, kita apresiasi ada pencapaian. Misalnya sudah ditetapkan darurat nasional di hari Sabtu kalau nggak salah. 14 ya. Iya, hari Sabtu. Itu juga kita apresiasi. Pokoknya
tahap demi tahap saya merasa memang sebagai bangsa kita sedang menuju ke arah yang baik, tapi kita bisa lebih cepat lagi. Ya. Kalau masalahnya apa? Kalau seandainya setiap rumah sakit diizinkan begitu melakukan swab tenggorokan? Satu ya, kita perlu ada standarisasi protokol dan pemilihan reagen ya. Jadi yang kedua kompetensi laboratoriumnya juga harus seragam. Oke lah. Dipusatkan enggak? Saya pertanyaan saya kenapa mesti dipusatkan? Iya, karena memang saat ini Litbangkes itu sudah mengantongi verifikasi, sudah sangat di-endorse oleh WHO. Kemudian disupervisi secara rutin oleh United States Center for Disease Control ya, CDC, Center for Disease Control. Nah, itu membuat kita tuh oke gitu sebagai tapi itu satu tempat gitu untuk negara seluas Indonesia. Jadi harus diperbanyak, harus ada distribusi yang lebih even, yang lebih merata gitu. Karena kan kita populasinya luas sekali ya. Dan apa alasan mengapa untuk swab tenggorokan tadi harus pneumonia dulu? Mengapa tidak tadi itu semua tracing saya kurang paham bagaimana latar belakang penetapan kriteria. Tapi kita secara medis menganggap seharusnya gejala ringan pun sudah diperbolehkan, sudah didukung oleh pemerintah untuk melakukan swab tenggorokan. Bahkan kalau lebih ideal lagi, tanpa gejala klinis, tanpa gejala, terus cuman riwayat kontak atau berpergian pun diperiksakan saja. Itu yang ideal. Jadi kalau mengenai mengapa harus nunggu sampai pneumonia, saya kurang paham bagaimana latar belakangnya. Mungkin ada keterbatasan anggaran, mungkin dan lainnya. Itu spekulatif. Otomatis banyak yang tidak. Akhirnya banyak yang nggak ketangkap kan. Jadi harus nunggu berat dulu baru bisa dilakukan swab. Nah, selama ini swab itu membutuhkan biaya besar tidak, Dok? Biaya per reagennya saya kurang paham ininya. Misalnya gini, saya atau masyarakat awam itu disarankan dokter ketika gejala seperti apa nih langsung saya langsung ke rumah sakit minta swab tenggorokan, itu bisa nggak? Gitu? Kan gini, di dalam kriteria kasus itu kan ada pasien dalam pengawasan. Ya, itu yang diizinkan untuk dilakukan swab. Apa itu PDP? Ya, pasien dalam pengawasan. Nah, itu orang-orang yang punya pneumonia dengan riwayat berpergian dari negara terjangkit, ya. Nah, itu aja udah cukup. Atau orang punya gejala tapi nggak pakai pneumonia, misalnya batuk pilek ringan, atau boleh ada demam, tidak punya pneumonia tapi kontak dengan kasus confirm, itu pun PDP. Dan itulah yang bisa eligible untuk dilakukan swab tenggorokan. Misalnya saran dokter untuk masyarakat awam, untuk kondisi seperti apa kita harus ke rumah sakit begitu, harus memeriksakan diri? Oh, justru sekarang gini, yang di endorse itu kalau kita sakitnya ringan, itu jangan ke Fasiankes. Telepon 112, nanti di-assess oleh dinas kesehatan, apakah kita mengarah kepada PDP. Kalau kita mengarah kepada PDP, pasti akan ditindaklanjuti untuk berujung pada swab tenggorokan. Justru sekarang jangan terlalu mudah, kita tidak terlalu mengendorse orang untuk apapun yang terjadi harus ke Fasiankes. Enggak. Karena sekarang COVID is everywhere gitu. Keluar rumah ya. Semangatnya kita mau melockdown, minimal kita sebelum melockdown rumah kita, anak-anak kita, ya kan, keluarga, itu yang harus dari struktur terkecil masyarakat. Jadi ya seperti itu. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih juga Kak Saganda. Nggak usah salaman. Ada satu ini dikit ya. Jadi saran saya ya, karena ini kan karakter masyarakat kita beda sama masyarakat di Eropa dan negara-negara yang barat lainnya. Yang mereka itu memang dari segi tempat tinggalnya pun memang sudah beda. Ya, di apartemen-apartemen apa segala. Kalau kita ini kan banyak di slum area dan lain-lain. Betul. Jadi untuk misalkan Jakarta Anies Baswedan ya, itu sebaiknya menurut saya di lapangan-lapangan besar seperti Monas atau lapangan-lapangan yang lain yang saat ini nggak dipakai, itu udah mulai dibangun tenda-tenda. Ya, tenda-tenda ini ya untuk bisa menampung orang yang dalam pemantauan. Ya, jadi kalau yang tadi Rahma bilang, ini gimana orang mulai kena flu apa segala, dia merasa gelisah apa segala, ya selain dia telepon ke ke call centernya 112, mereka udah bisa masuk ke lapangan-lapangan itu. Karena rumah-rumah mereka kan rumah-rumah sempit. Kalau yang kebetulan orang-orang yang hidupnya susah, ya bisa kamar ya kalau yang rumahnya besar ya. Ini kan nggak punya, jadi mereka bisa ke lapangan ya. Anies Baswedan bisa ngasih contoh, misalkan untuk Jakarta di Monas dibuat, mereka masuk ke sana. Ini yang saya sebut gejala awal. Baru yang dalam pengawasan tadi ya, itu harus disediakan gedung-gedung baru.
Ya, supaya apa? Supaya orang kayak wartawan 30 wartawan tadi, dia sudah bisa masuk langsung ke sana sebelum dia diperiksa oleh rumah sakit persahabatan atau RSPI tadi. Di situ dulu mereka dikarantina dulu. 30 wartawan contoh dan para kabinet-kabinet SBY ini dimasukkan ke dalam satu gedung, kalau nggak mau di Pulau Seribu, itu 2 minggu harus mereka di situ. Karena mereka sudah kontak dengan terinfeksi seperti Istana ini Menteri Perhubungan. Nah, itu masuk level yang antaranya. Baru yang ketiga ini yang tadi diperbanyak rumah sakit yang kemampuannya itu bisa mengatasi orang-orang yang terkena COVID-19. Ya, kalau ini nggak dilakukan, ya, maka itu orang-orang yang dari slum area, ya, ini kasihan, dia cepat sekali karena tetangga-tetangga satu rumah di Warakas misalkan di Tanjung Priok itu rumah ukuran 4 meter persegi ada 5 orang, 10 orang kadang-kadang di situ. Bagaimana kita orang-orang seperti ini bisa di ini? Nah, yang kedua saran saya terakhir ini tadi, tolong Pak Jokowi, apakah dia melalui gugus tugas ini kepada Doni Monardo ataukah kepada Panglima TNI itu diperintahkan langsung tentara-tentara itu masuk dalam emergensi situasi sekarang. Nggak boleh itu tentara-tentara dalam suasana begini masih ngendon di barak-baraknya. Itu ya saran saya. Iya, jadi nggak usah nanti tenang, tapi akhirnya malah lebih panik nanti kalau Panik, sudah iya. kepanikannya akan memuncak gitu. Ini hanya bisa-bisa dikatakan menunda kepanikan ini namanya. Right, Memang tidak kepanik sekarang, tapi akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar di kemudian hari jika kita dan Jokowi tidak akan di-blame orang, tidak akan dibilang apapun kalau ekonomi gagal tapi nyawa rakyat selamat. Itu aja intinya. Jangan mikir ekonomi aneh-aneh sekarang. Yang penting rakyat Indonesia selamat sesuai dengan konstitusi. Presiden Republik Indonesia adalah penanggung jawab terhadap keselamatan seluruh warga negara Indonesia. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sanda, terima kasih Dr. Faris. Jadi mungkin ini sudahlah stop ayel-ayelannya ya. Karena baik Cebong atau Kadrun sama-sama punya kemungkinan tertular begitu. Jadi percuma lah saling menyalahkan, sama-sama kita ini semua beresiko karena tadi dikatakan ya corona is everywhere. Jadi nggak usah lah ini apalagi saling membanding-bandingkan. Oh kalau itu pemimpin saya begini, pemimpin. Enough ya, sudah cukup. Nggak ada lagi, ini sudah waktunya kita bersatu karena tidak mungkin ya tanpa kita bersama-sama. Harus sama-sama kesadaran bersama untuk tidak bisa dipungkiri melockdownkan diri lah minimal begitu ya. Saya Rahma Sarita, jangan lupa komen. Saya akan baca semuanya kalau sempat dibalas ya, dan subscribe. Sampai jumpa.